Aku disalahkan terus. Padahal istriku sendiri yang boros dan tak pernah mengatur uang. Ardi menghela napas panjang begitu ia menutup pintu rumah kontrakannya yang sederhana. Matahari baru saja tenggelam, dan tubuhnya terasa letih setelah seharian bekerja di bengkel. Keringat masih melekat di lehernya, meski ia sudah sempat menyeka dengan handuk kecil. Upah yang ia terima hari itu tak seberapa, hanya cukup untuk menutupi kebutuhan pokok beberapa hari ke depan. Namun, ia berusaha bersyukur, karena setidaknya ia masih bisa membawa pulang sedikit uang untuk dapur. Di ruang tamu, Anis sudah duduk dengan wajah cemberut. Di tangannya ada katalog belanja online dari ponselnya. Ia langsung mengangkat wajah begitu Ardi masuk, seolah-olah menunggu momen itu untuk menyampaikan sesuatu. "Mas, aku mau beli tas yang lagi diskon. Katanya ini model terbaru. Semua temanku sudah punya. Kalau aku nggak beli sekarang, nanti ketinggalan gaya," ucap Anis tanpa basa-basi. Ardi menurunkan tas kerjanya dan duduk di kursi kayu. Ia mengusap wajah, berusaha meredam lelah dan emosi yang bercampur aduk. "Dik, bukannya kamu baru beli tas bulan lalu? Masih bagus, kan?" tanyanya hati-hati. Anis langsung mendengus. "Itu model lama, Mas. Aku malu kalau ketemu teman-teman arisan. Mereka selalu cerita tentang barang-barang baru. Aku nggak mau dianggap ketinggalan zaman." Ardi terdiam sejenak. Ia tahu sifat Anis memang seperti itu sejak mereka menikah 3 tahun lalu. Dulu ia mengira, setelah berumah tangga, Anis akan lebih dewasa dan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Nyatanya, semakin hari keinginan istrinya makin banyak, sedangkan penghasilannya tidak bertambah. "Mas cuma bisa kasih uang secukupnya. Kalau untuk beli tas baru lagi, kayaknya belum bisa sekarang," ujar Ardi dengan suara pelan. Wajah Anis langsung berubah masam. Ia menaruh ponselnya dengan kasar di meja. "Jadi mas ini nggak bisa bahagiain aku? Suami orang lain bisa beliin istrinya emas, perhiasan, barang mewah. Masih aja alasan nggak punya uang. Mas itu kerja apa aja sih? Cuma jadi montir gajinya segitu-segitu aja." Ucapan itu menusuk hati Ardi. Ia terdiam, menunduk, menahan luka yang menyesakkan dada. Ia tahu Anis tidak paham betapa kerasnya ia berjuang. Setiap hari ia bangun pagi, pulang larut malam, tangan kotor oleh oli dan keringat bercampur debu. Semua ia lakukan demi menafkahi keluarganya. Tapi tetap saja, di mata istrinya, semua terasa kurang. Ardi tidak menjawab. Diamnya justru membuat Anis semakin kesal. "Mas itu terlalu pasrah. Kalau begini terus, kapan kita bisa kaya? Aku nggak mau hidup pas-pasan terus." Suasana rumah menjadi tegang. Hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan di sudut ruangan. Ardi memilih berdiri, lalu masuk ke kamar tanpa berkata sepatah kata pun. Di dalam kamar, ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai. "Kenapa aku selalu salah di matanya?" gumam Ardi lirih. Ia ingin menangis, tapi air matanya tertahan oleh gengsi sebagai seorang suami. Malam itu, ia berusaha memejamkan mata, namun bayangan wajah Anis yang marah terus terngiang. Di benaknya, ia mulai menyadari bahwa masalah keuangan ini bukan hanya soal kecil. Kebiasaan istrinya yang boros bisa menjadi bom waktu dalam rumah tangga mereka. Keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, Ardi sempat bertemu dengan ibunya, Bu Ratna, yang datang membawa sayur hasil kebun dari kampung. Bu Ratna selalu sesekali menjenguk anaknya meski tinggal jauh. "Ardi, kamu kelihatan capek sekali," kata Bu Ratna dengan lembut sambil menaruh sayuran di dapur. Ardi hanya tersenyum tipis. "Enggak apa-apa, Bu. Namanya juga kerja. Selama bisa buat makan, Masya Allah, itu sudah cukup." Namun Bu Ratna bisa membaca wajah anaknya. "Anis masih suka minta macam-macam, ya?" tanyanya hati-hati. Ardi terdiam sejenak.
Ia tidak ingin memburukkan nama istrinya di depan ibunya. Tapi hatinya yang penuh sesak membuat ia akhirnya menghela napas berat. Iya, Bu. Kadang Mas susah ngomong sama Anis. Dia selalu ingin ini itu. Padahal penghasilan Mas pas-pasan. Kalau ditolak, Mas malah disalahkan. Bu Ratna menatap anaknya dengan iba. Sabar, Nak. Namanya rumah tangga memang penuh ujian. Jangan gampang menyerah. Kamu harus bisa cari cara supaya ekonomi lebih teratur. Jangan hanya diam disalahkan. Ingat, rumah tangga itu butuh kerjasama, bukan hanya satu orang yang berjuang. Kata-kata itu menenangkan hati Ardi. Ia mengangguk pelan. Iya, Bu. Mas akan coba kuat. Semoga ada jalan. Setelah ibunya pulang, Ardi berangkat kerja lagi dengan pikiran yang masih kalut. Sepanjang jalan, ia memikirkan bagaimana caranya agar bisa membuat Anis sadar. Tapi ia tahu, mengubah sifat seseorang bukan perkara mudah. Hari-hari berikutnya, keadaan tidak banyak berubah. Gajinya habis dalam waktu singkat. Anis tetap saja mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang yang menurut Ardi tidak penting. Kosmetik baru, pakaian branded, bahkan hiasan rumah yang tidak pernah terpakai. Setiap kali Ardi mencoba mengingatkan, Anis selalu menuduhnya pelit. Setiap kali uang menipis, Anis menyalahkan Ardi karena dianggap tidak becus mencari nafkah. Malam-malam Ardi semakin sering dilalui dengan diam, menahan perasaan sendiri. Ia mulai merasakan bahwa hidup mereka benar-benar pas-pasan bukan hanya karena penghasilannya kecil, tetapi juga karena cara istrinya mengatur uang yang salah. Dalam hati, Ardi bertekad. Ia harus menemukan cara agar bisa membuktikan bahwa bukan dirinya yang gagal, melainkan ada sesuatu yang salah dalam kebiasaan boros yang terus dibiarkan. Hari itu, dompet Ardi terasa kosong lebih cepat dari biasanya. Baru pertengahan bulan, tapi uang yang ia sisihkan untuk kebutuhan rumah sudah habis. Ia bahkan terpaksa menunda membayar tagihan listrik. Sementara di meja ruang tamu, Anis sedang membuka bungkusan pakaian baru yang ia beli lewat belanja online. Senyum puas terlihat jelas di wajahnya, seakan-akan masalah keuangan tidak pernah ada. Ardi berdiri memandangi istrinya dengan campuran heran dan lelah. Ia ingin bicara, tapi kata-kata seperti tersangkut di tenggorokan. Ia tahu jika menegur, ujungnya hanya akan berakhir dengan pertengkaran. Namun, Anis lebih dulu membuka suara. Mas, uang belanja kemarin kok sudah habis ya? Aku butuh tambahan buat kebutuhan rumah. Ardi menahan napas. Bukannya aku sudah kasih cukup, Dik? Harusnya masih bisa untuk seminggu ke depan. Anis langsung menoleh. Wajahnya berubah kesal. Cukup apanya? Harga-harga sekarang naik semua. Lagi pula, kalau Mas gajinya gede, enggak akan sesulit ini. Mas itu kerja keras, tapi hasilnya kecil banget. Aku capek terus hidup serba pas-pasan. Kata-kata itu menampar hati Ardi. Ia mengalihkan pandangan, menatap jendela yang terbuka separuh. Angin sore masuk, tapi tidak mampu menyejukkan dadanya yang panas mendengar ucapan istrinya. Dik, aku sudah berusaha. Setiap hari aku kerja dari pagi sampai malam. Kalau penghasilan masih kurang, itu bukan berarti aku malas. Jawab Ardi dengan suara rendah. Anis tidak luluh. Ia justru menambah serangan. Berusaha apa kalau hasilnya nggak kelihatan? Coba lihat tetangga kita. Suaminya kerja di kantor. Istrinya bisa belanja tiap minggu tanpa pusing. Mas cuma montir. Sampai kapan kita bisa kaya? Aku malu. Mas, malu punya suami yang enggak bisa mencukupi kebutuhan istrinya. Ardi terdiam. Ia ingin marah, tapi ia tahu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dalam hatinya, ia bergemuruh. Bukankah selama ini uang habis karena Anis yang boros? Tapi anehnya, justru dirinya yang selalu diposisikan sebagai penyebab. Malamnya, ketika duduk di teras rumah yang sempit, Ardi menatap langit. Hatinya hancur, tapi ia tetap berusaha tenang.
Ia teringat nasihat ibunya, Bu Ratna, yang pernah bilang, kalau istrimu marah, jangan ikut-ikutan marah. Diam kadang lebih bijak daripada membalas kata-kata. Itulah yang Ardi lakukan. Ia diam, menelan semua tuduhan yang seolah-olah menegaskan bahwa dirinya suami gagal. Keesokan harinya, situasi tidak banyak berubah. Saat sarapan, Anis kembali mengeluh. Mas, uang belanja bulan depan tolong ditambah. Aku nggak mau tiap kali ke pasar cuma bisa beli sayur seadanya. Aku butuh uang lebih. Ardi menatap piring nasi di depannya. Dik, kalau kita mau hemat sedikit, sebenarnya cukup. Jangan sering beli barang yang nggak penting. Perkataan itu langsung membuat Anis meletakkan sendok dengan keras. Masalahnya bukan aku boros, tapi Mas yang nggak mampu. Jangan salahin aku. Mas, aku ini butuh tampil bagus. Masa perempuan nggak boleh dandan? Apa Mas mau lihat istrinya kalah gaya sama orang lain? Ardi merasa tertusuk. Ia menunduk, tidak bisa menatap mata istrinya. Perasaan bersalah bercampur dengan ketidakadilan, membuat dadanya semakin sesak. Sepanjang hari di bengkel, pikirannya melayang. Ia ingat kembali semua ucapan Anis. Hatinya sakit, bukan karena ia tak bisa memberi yang terbaik, melainkan karena kerja kerasnya seolah tidak ada artinya. Fajar, sahabatnya, sempat menyadari perubahan itu. Di, kamu kenapa murung? Ada masalah sama Anis lagi, ya? Tanyanya sambil menepuk bahu Ardi. Ardi hanya tersenyum hambar. Biasa, Jar. Uang habis. Aku yang disalahkan. Fajar menghela napas. Sabar, Di. Kadang perempuan nggak sadar kalau mereka yang boros. Kamu jangan pendam sendiri. Cari cara supaya kamu bisa punya cadangan. Kalau terus-terusan begini, kamu yang habis, bukan cuma uangnya. Ucapan itu masuk ke hati Ardi, meski ia belum tahu harus berbuat apa. Malam harinya, Anis kembali menuntut. Mas, minggu depan aku mau ikut arisan. Iuran bulanannya lumayan besar. Tapi ini penting. Aku nggak mau dianggap ketinggalan. Ardi terkejut. Dik, uang buat makan aja kita susah. Apalagi buat arisan besar begitu. Enggak usah dulu, ya. Namun Anis langsung naik pitam. Jadi Mas mau larang aku bersosialisasi? Mau bikin aku dikatain sama teman-teman? Mas ini memang suami yang enggak bisa diandalkan. Ardi terdiam lagi. Kata-kata itu menghunjam dadanya lebih dalam. Rasanya ia ingin berteriak bahwa semua masalah ini bukan sepenuhnya salahnya. Tapi bibirnya terkunci. Hatinya memilih menahan. Ia masuk ke kamar, menutup pintu, lalu duduk di tepi ranjang. Dari balik pintu, suara Anis masih terdengar, mengeluh dan menyalahkannya tanpa henti. Ardi menunduk. Kedua tangannya menggenggam erat. Dalam hatinya ia berkata, sampai kapan aku terus disalahkan? Padahal aku sudah berjuang sekuat tenaga. Namun meski hatinya hancur, Ardi tetap memilih diam. Ia sadar, perdebatan tidak akan membuat keadaan lebih baik. Ia hanya bisa berharap suatu hari nanti, kebenaran akan terlihat dengan sendirinya. Dan untuk sementara, ia harus menanggung beban sebagai suami yang terus disalahkan, meskipun kenyataannya berbeda. Siang itu, Ardi baru saja pulang dari bengkel dengan wajah lelah. Bajunya masih berbau oli, keringat bercampur debu jalanan menempel di kulitnya. Ia berharap bisa beristirahat sejenak setelah seharian bekerja. Namun, setibanya di rumah, ia langsung melihat beberapa kardus besar bertumpuk di ruang tamu. Ardi mengerutkan kening. Ini apa, Dik? Tanyanya sambil meletakkan tas kerjanya di kursi. Anis keluar dari kamar dengan wajah cerah. Ia mengenakan gaun baru berwarna biru muda. Rambutnya disisir rapi, dan senyum puas merekah di bibirnya. Mas, ini barang-barang yang aku pesan online. Ada tas branded, sepatu high heels, sama skincare impor. Teman-temanku pada pakai barang bagus. Masa aku mau kalah?
Ardi tercenung. Kata-kata istrinya seperti petir di siang bolong. Tapi, Dik, bukannya uang belanja bulan ini sudah pas-pasan? Kita bahkan belum bayar listrik dan cicilan motor. Anis langsung mendengus. Ah, Mas ini, hidup jangan cuma mikirin kebutuhan pokok. Kita juga perlu gaya, biar enggak diremehkan orang. Aku capek kalau tiap kumpul arisan selalu jadi bahan omongan. Mereka suka ngeledek aku karena baju-bajuku itu-itu aja. Ardi menelan ludah, mencoba menahan diri. Dik, gengsi itu nggak ada habisnya. Kita harus lebih mikirin dapur tetap ngebul, bukan barang mewah yang cuma dipamerin. Namun Anis justru menatapnya dengan tatapan tajam. Mas gampang ngomong, soalnya Mas nggak pernah ngerasain jadi bahan omongan. Aku yang malu, Mas. Aku juga pengin dihargai. Ardi terdiam. Ia tahu berdebat tidak akan mengubah keputusan istrinya. Kardus-kardus itu sudah ada di hadapannya, dan uang yang seharusnya untuk kebutuhan rumah tangga jelas sudah terpakai. Malam itu, Ardi menghitung kembali sisa uang di dompet dan rekeningnya. Ia menghela napas panjang. Jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membayar semua tagihan yang menumpuk. Pikiran Ardi kalut. Di ruang tamu, Anis sibuk mencoba sepatu barunya di depan cermin. Sesekali ia tersenyum puas, seakan-akan tidak ada masalah sama sekali. Dik, ucap Ardi hati-hati. Kalau begini terus, bulan depan kita bisa kesulitan makan. Aku nggak mau lihat kamu dan anak-anak susah. Anis menoleh sekilas, lalu berkata dengan nada ketus. Mas terlalu lebay. Rezeki itu bisa dicari. Aku yakin Mas bisa kok cari tambahan. Jangan terlalu ngeluh. Kalimat itu terasa seperti pisau menusuk dada Ardi. Ia sudah bekerja dari pagi hingga malam. Tubuhnya nyaris tak punya tenaga tersisa. Tapi bagi Anis, semua itu seolah belum cukup. Beberapa hari kemudian, masalah semakin jelas terasa. Warung dekat rumah yang biasanya jadi tempat belanja beras menolak memberi utang lagi. Tagihan listrik datang dengan tanda peringatan merah. Ardi berusaha memutar otak. Ia mulai mengambil pekerjaan tambahan meski upahnya kecil, hanya demi memastikan ada makanan di meja makan. Namun di sisi lain, Anis justru semakin larut dalam gaya hidupnya. Ia sibuk mengikuti arisan besar, belanja perhiasan emas, dan bahkan membicarakan rencana untuk membeli gadget terbaru. Suatu malam, Ardi memberanikan diri bicara lebih tegas. Dik, aku mohon, berhenti dulu beli barang mewah. Kita harus bayar kebutuhan pokok dulu. Anis memelototinya. Mas ini kenapa sih? Mas enggak pengin lihat istrinya bahagia? Aku enggak minta banyak, cuma pengin barang yang sama kayak teman-temanku. Apa itu terlalu berat buat Mas? Ardi menghela napas berat. Bukan berat, Dik. Tapi kita nggak punya uang untuk itu. Kalau terus-terusan begini, kita bisa terlilit utang. Anis membuang muka, seolah tidak peduli. Ya udah, kalau Mas nggak bisa, aku cari cara sendiri. Aku nggak mau hidup miskin terus. Ucapan itu menusuk hati Ardi. Ia merasa seolah-olah semua kerja kerasnya tidak berarti apa-apa. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Uang habis lebih cepat, dan kebutuhan rumah makin terbengkalai. Kadang mereka hanya makan dengan lauk sederhana karena beras hampir habis. Namun, di saat yang sama, Anis tetap tampil dengan pakaian baru saat keluar rumah. Tetangga mulai berbisik-bisik. Heran ya, rumah mereka kelihatan susah, tapi istrinya selalu tampil mewah, kata salah seorang tetangga di depan warung. Ardi mendengar komentar itu ketika ia kebetulan lewat. Hatanya semakin remuk. Ia tahu orang luar tidak akan mengerti perjuangan yang ia lakukan. Yang terlihat hanya Anis dengan barang-barang mewahnya, sementara dirinya terus memikul beban. Malam itu, Ardi duduk termenung di teras. Angin malam menusuk kulitnya, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih dingin. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Bekerja keras, tetap disalahkan,
dan terus-menerus melihat pengeluaran rumah tangga membengkak karena gengsi istrinya. Ia menggenggam tangannya erat, seolah sedang berjanji pada diri sendiri. Aku harus cari jalan keluar. Aku nggak bisa biarin keluarga ini hancur hanya karena gengsi. Namun, untuk saat ini, Ardi hanya bisa pasrah menghadapi kenyataan, menjadi suami yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, sementara istrinya terus menghamburkan uang demi harga diri di mata orang lain. Malam itu rumah terasa lengang. Ardi duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Di hadapannya tergeletak beberapa lembar tagihan, listrik, cicilan motor, dan juga catatan belanja yang semakin membengkak. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Pikirannya penuh beban. Sementara itu, dari kamar terdengar suara Anis yang sedang menelpon temannya. Tawa renyahnya bercampur dengan cerita tentang barang-barang baru yang ia beli. Ardi mendengar sekilas ketika Anis berkata, "Aku baru aja beli tas keluaran terbaru. Mahal sih, tapi worth it banget biar nggak kalah sama yang lain." Hati Ardi semakin terhimpit. Ia tahu, cepat atau lambat, semua ini harus dibicarakan. Jika dibiarkan, keadaan rumah tangga mereka hanya akan semakin kacau. Ardi menarik napas panjang, lalu melangkah masuk ke kamar. Anis masih memegang ponsel, duduk santai di atas kasur dengan wajah puas. "Dik," suara Ardi pelan namun tegas, "kita perlu bicara." Anis menoleh, alisnya sedikit terangkat. "Bicara apa, Mas? Lagi serius nih sama temen." "Sekarang," jawab Ardi singkat. Anis menghela napas, menutup teleponnya dengan sedikit kesal. "Ada apa sih, Mas? Tumben banget." Ardi menatap mata istrinya, mencoba mencari kata yang tepat. "Aku nggak bisa diam lagi, Dik. Pengeluaran kita makin besar. Tagihan numpuk. Uang belanja cepat habis. Aku capek kerja dari pagi sampai malam, tapi hasilnya selalu hilang begitu saja. Aku mohon, tolong kurangi belanja barang-barang yang nggak penting." Anis langsung mendengus. "Oh, jadi Mas mau bilang aku yang salah? Mas anggap aku boros, gitu?" "Aku nggak bilang kamu salah, Dik," jawab Ardi dengan suara rendah. "Tapi kenyataannya, barang-barang yang kamu beli itu nggak kita butuhin. Kita lebih butuh bayar listrik, cicilan, sama makan sehari-hari." Nada suara Anis meninggi. "Mas selalu ngomong begitu. Padahal aku cuma pengen hidup layak, sama kayak istri-istri lain. Apa salahnya aku beli sesuatu buat bikin aku seneng? Emangnya aku nggak boleh bahagia?" Ardi mencoba menahan emosi. "Aku juga pengen kamu bahagia, Dik. Tapi bahagia itu bukan cuma soal barang mewah. Aku nggak mau lihat kita kelaparan hanya karena uang habis buat tas atau sepatu." Wajah Anis memerah. Matanya berkaca-kaca bukan karena sedih, tapi marah. "Jadi maksud Mas, aku ini boros? Pelit banget sih Mas sama istri sendiri. Uang itu kan hasil kerja Mas. Harusnya buat bikin keluarga seneng, bukan ditahan-tahan." Ardi merasa dadanya sesak. "Aku nggak pelit, Dik. Aku cuma berusaha bertanggung jawab. Kita harus realistis dengan keadaan." Namun ucapan itu justru membuat Anis semakin berang. Ia berdiri, menunjuk ke arah Ardi dengan suara lantang. "Realistis apanya? Mas itu cuma cari alasan karena Mas enggak mampu. Kalau Mas punya penghasilan besar, enggak mungkin aku harus dilarang beli ini itu. Intinya Mas itu enggak becus cari nafkah." Kata-kata itu seperti cambuk yang menyayat hati Ardi. Ia terdiam, kepalanya tertunduk. Perjuangannya selama ini seolah tidak dihargai sama sekali. "Dik," ucap Ardi lirih, "aku udah berusaha sekuat tenaga. Aku kerja lembur. Aku jarang istirahat. Tapi semua itu nggak pernah cukup buat kamu." Anis membuang muka, menyilangkan tangan di dada. "Ya kalau nggak cukup, berarti Mas harus kerja lebih keras lagi. Jangan malah nyalahin aku." Suasana kamar menjadi panas. Udara seolah menekan,
membuat dada Ardi makin berat. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi suaranya tercekat. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah menarik napas panjang dan menahan gejolak di hatinya. Anis masih melanjutkan dengan nada tinggi. Aku nggak sudi hidup miskin kayak gini, Mas. Kalau Mas nggak bisa kasih aku apa yang aku mau, jangan salahin aku kalau aku cari kebahagiaan sendiri. Ucapan itu membuat Ardi menatap istrinya dengan sorot mata tak percaya. Sakit, kecewa, dan marah bercampur menjadi satu. Namun, ia tetap menahan diri. Dengan suara bergetar, Ardi hanya berkata, "Kalau begitu, mungkin aku memang harus belajar diam. Tapi percayalah, Dik, suatu saat kamu bakal ngerti siapa yang benar-benar berjuang buat rumah ini." Anis terdiam sejenak, lalu memalingkan wajah. Ia merasa sudah memenangkan perdebatan, sementara Ardi hanya terbenam dalam luka batin yang dalam. Malam itu mereka tidur dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada lagi obrolan ringan seperti biasanya. Hanya ada dinding dingin yang memisahkan hati keduanya. Di dalam hatinya, Ardi sadar bahwa ini baru awal. Pertengkaran pertama yang membuka pintu masalah lebih besar. Ia tahu, badai rumah tangganya belum berhenti, justru baru saja dimulai. Pagi itu bengkel tempat Ardi bekerja tidak terlalu ramai. Hanya ada 2 motor yang sedang menunggu giliran servis. Sambil membersihkan tangan yang belepotan oli, Ardi memandang kosong ke arah jalan. Wajahnya muram, matanya sembab karena semalaman tidak bisa tidur setelah pertengkaran dengan Anis. Fajar, sahabat sekaligus rekan kerjanya, menghampiri dengan membawa 2 gelas teh hangat dari warung depan. Nih minum dulu. Kayak orang habis mikirin utang sebulan penuh aja muka lo. Ucapnya setengah bercanda. Ardi tersenyum tipis, menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Makasih, Jar. Gue beneran lagi pusing. Fajar duduk di bangku kayu di sampingnya, lalu menatap Ardi lekat-lekat. Pusing kenapa? Gue udah lama kenal lo. Lo tipe orang yang sabar. Tapi kalau sampai kayak gini pasti ada masalah serius. Ardi menghela napas panjang, lalu berkata lirih. Jar, gue udah nggak tahan sama kelakuan Anis. Dia boros banget. Semua uang gaji gue selalu habis buat beli barang-barang yang nggak penting. Tas, sepatu, skincare, sampai arisan. Begitu uang menipis, dia malah nyalahin gue. Katanya gue nggak becus cari nafkah. Fajar terdiam sejenak. Ia sudah mendengar beberapa kali cerita tentang Anis. Tapi kali ini raut wajah Ardi benar-benar menunjukkan luka. Serius segitu parahnya, Di? Tanyanya hati-hati. Ardi mengangguk pelan. Kemarin gue coba negur. Gue bilang supaya dia berhenti dulu belanja barang mewah. Tapi malah dituduh pelit. Katanya gue nggak bisa bikin dia bahagia. Jar, gue udah kerja sekuat tenaga, tapi kok rasanya nggak ada artinya. Fajar menepuk bahu sahabatnya. Lo jangan nyalahin diri sendiri, Di. Gue tahu lo kerja mati-matian. Cuma masalahnya, kalau Anis terus-terusan kayak gitu, lo yang abis. Lo harus tegas. Ardi menggeleng lemah. Gue udah coba ngomong baik-baik, tapi selalu dianggap salah. Kalau gue tegas, gue takut rumah tangga makin ribut. Fajar menghela napas panjang, lalu bersandar ke kursi. Justru kalau lo terus diam, masalah makin gede. Cewek kadang butuh ditegasin biar sadar. Kalau lo selalu ngalah, dia nggak bakal mikirin kondisi lo. Ardi memandang sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Gue capek, Jar. Tapi gue juga nggak mau rumah tangga gue hancur. Fajar menatapnya penuh empati. Gue ngerti. Tapi gini deh, coba lo mulai sisihin uang sedikit demi sedikit. Jangan semuanya lo kasih ke Anis. Lo tabung diam-diam buat jaga-jaga. Suatu hari nanti, itu bisa jadi jalan keluar lo. Ardi terdiam. Saran itu masuk akal, tapi hatinya ragu. Kalau Anis tahu gue nyisihin uang, pasti dia bakal marah besar.
Dia nggak suka kalau gue ada rahasia. Fajar tersenyum tipis. Lo nggak perlu bohong, Di. Anggap aja itu bentuk tanggung jawab lo sebagai kepala keluarga. Kalau semua duit lo kasih begitu aja, lo sendiri yang babak belur. Lagi pula, lo kan nggak tahu besok bakal gimana. Siapa yang jamin lo sehat terus buat kerja? Kata-kata itu menusuk hati Ardi. Ia teringat tubuhnya yang sering pegal karena kerja dari pagi sampai malam. Ia sadar tenaganya tidak akan selamanya kuat. Lo bener, Jar. Ucap Ardi akhirnya. Gue harus mulai mikirin masa depan. Gue nggak mau anak istri gue sengsara kalau gue jatuh sakit. Fajar mengangguk mantap. Nah, gitu dong. Lo mulai aja pelan-pelan. Nggak usah langsung banyak. Yang penting konsisten. Dan satu lagi, Di. Apa? Tanya Ardi. Jangan biarin omongan Anis bikin lo ngerasa gagal. Gue tahu lo kerja keras. Gue saksi hidup. Kalau ada yang bilang lo nggak becus, itu cuma karena dia nggak mau ngaca. Mata Ardi berkaca-kaca mendengar pembelaan itu. Ia jarang sekali mendapatkan pengertian, bahkan dari orang terdekatnya sendiri. Makasih, Jar. Lo satu-satunya orang yang bisa gue ajak ngomong kayak gini. Fajar menepuk bahunya sekali lagi. Santai aja, bro. Namanya sahabat ya harus saling jaga. Gue yakin suatu saat nanti Anis bakal sadar juga. Sementara itu, lo tahan sabar, tapi jangan sampai lo sendiri yang hancur. Ardi mengangguk. Dalam hati ia mulai menumbuhkan tekad. Ia tidak bisa lagi membiarkan hidupnya hanya bergantung pada nasib. Mungkin ini saatnya ia perlahan mengambil kendali. Hari itu, meski tubuhnya tetap lelah bekerja, ada sedikit cahaya baru di hati Ardi. Ia sadar, diam bukan lagi solusi. Dengan saran Fajar, ia mulai berencana menyisihkan uang, meski sedikit, demi masa depan yang lebih aman. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ardi merasa ada secercah harapan di tengah rumah tangganya yang penuh badai. Hari gajian selalu menjadi momen yang campur aduk bagi Ardi. Di satu sisi, ia lega karena bisa membawa pulang hasil jerih payahnya sebulan penuh. Namun, di sisi lain, ada rasa berat karena ia tahu sebagian besar uang itu akan segera habis di tangan Anis. Pagi itu, setelah menerima amplop gaji, Ardi menatap isi di dalamnya dengan hati-hati. Uang kertas yang masih rapi itu terasa begitu berharga. Ia teringat kata-kata Fajar beberapa hari lalu. Lo harus mulai sisihin, Di. Sedikit aja, yang penting rutin. Ardi menghela napas panjang. Tangannya bergetar saat ia memisahkan beberapa lembar uang 100 ribuan. Jumlahnya memang kecil dibanding total gaji yang ia terima, tapi baginya, itu adalah awal. Ia lalu memasukkannya ke dalam amplop kecil berbeda yang ia sembunyikan di dalam tas kerjanya. Bismillah, gumamnya pelan. Semoga ini jadi langkah pertama buat masa depan yang lebih baik. Ketika tiba di rumah, Anis langsung menyambut dengan wajah ceria. Mas, udah gajian, kan? Yuk, sore nanti kita belanja. Ada diskon gede di mall. Ardi mencoba tersenyum. Iya, Dik, udah gajian. Tapi belanjanya jangan banyak-banyak. Ya, kita masih punya tagihan. Anis mengerutkan kening. Wajahnya berubah seketika. Mas, aku kan cuma pengen belanja sedikit buat keperluan. Mas enggak usah lebay. Ardi mengangguk saja. Ia tahu, kalau ditentang, Anis bisa langsung marah besar. Dalam hatinya, ia berdoa semoga Anis tidak menyadari bahwa kali ini ia tidak menyerahkan seluruh gajinya. Sore itu, mereka pergi ke pusat perbelanjaan. Seperti biasa, Anis tampak sibuk memilih pakaian dan barang-barang kosmetik. Ardi hanya mengikutinya dengan hati gundah. Ia mencoba menahan diri untuk tidak memikirkan uang yang keluar dari dompetnya, sambil terus mengingat bahwa setidaknya ada sedikit yang berhasil ia sisihkan diam-diam. Beberapa minggu berlalu, Ardi mulai konsisten menyimpan sebagian kecil dari gajinya.
Ia tidak lagi hanya menyimpannya di rumah, melainkan membuka tabungan terpisah di bank. Ia sengaja memilih bank yang agak jauh dari rumah agar Anis tidak curiga. Setiap kali pulang kerja, Ardi menyempatkan diri mampir ke bank itu. Jumlah tabungannya masih sangat kecil, tapi melihat angka di buku tabungan yang pelan-pelan bertambah membuat hatinya hangat. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, ucapnya dalam hati sambil tersenyum kecil. Namun, menjalani rahasia ini bukan hal yang mudah. Ada kalanya Anis menanyakan kenapa uang bulanan terasa lebih cepat habis. Ardi harus pandai-pandai mencari alasan. Ya, harga kebutuhan naik, Dik, katanya suatu kali saat Anis bertanya. Anis menatapnya curiga, tapi tidak memperpanjang. Ardi lega, meski rasa bersalah kadang menghantui hatinya. Ia sadar menyembunyikan uang dari istrinya bisa dianggap salah, tapi ia juga tahu tujuannya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi keselamatan rumah tangga mereka. Suatu malam, setelah Anis tertidur pulas, Ardi duduk di ruang tamu dengan buku tabungan di tangannya. Ia menatap angka saldo yang masih kecil namun penuh arti. Di benaknya terbayang masa depan. Mungkin suatu hari ia bisa membuka usaha kecil, atau setidaknya punya dana darurat kalau keadaan semakin sulit. Ardi menggenggam buku tabungan itu erat, seolah sedang menggenggam harapan baru. Aku harus kuat, bisiknya. Kalau aku terus diam dan pasrah, kita nggak akan pernah maju. Aku nggak mau anak-anakku nanti hidup susah karena kelakuan orang tuanya. Beberapa hari kemudian, ia kembali curhat pada Fajar saat istirahat di bengkel. Jar, gue udah mulai nyisihin. Memang kecil, tapi lumayan bikin hati gue lebih tenang. Fajar menepuk bahunya dengan bangga. Bagus, Di. Lo udah mulai langkah pertama. Jangan remehin tabungan kecil. Kalau lo konsisten, lama-lama jadi besar. Yang penting lo harus sabar dan jangan gampang nyerah. Ardi tersenyum. Gue jadi lebih semangat. Jar, walau di rumah masih sering ribut, tapi setidaknya gue punya pegangan. Gue ngerasa nggak sepenuhnya kosong lagi. Fajar mengangguk. Itu namanya lo udah belajar mandiri dalam arti sebenarnya. Suatu hari nanti, lo bakal bersyukur udah mulai dari sekarang. Ardi menatap sahabatnya dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu perjuangannya masih panjang, tapi ia merasa sedikit lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, di balik semua itu, ada ketegangan yang terus mengintai. Anis semakin sering mengeluh bahwa uang bulanan tidak mencukupi. Ia beberapa kali mendesak Ardi untuk mencari pekerjaan tambahan. Mas, coba deh cari kerja sampingan. Gajinya nggak cukup banget, ucap Anis dengan nada ketus suatu malam. Ardi hanya tersenyum tipis, menahan diri agar tidak terpancing emosi. Dalam hatinya, ia tahu bahwa masalahnya bukan gaji yang kurang, tapi pengeluaran yang terlalu besar. Namun, ia memilih diam, menjaga rahasianya tetap aman. Ia sadar, suatu saat Anis mungkin akan mengetahui tabungan yang ia sembunyikan. Tapi sebelum saat itu tiba, Ardi bertekad untuk terus menyimpan sedikit demi sedikit, bagaimanapun caranya. Karena bagi Ardi, tabungan itu bukan sekadar uang, itu adalah simbol harapan, bukti bahwa ia masih punya kendali atas hidupnya, meski di rumah ia sering disalahkan dan dianggap tidak mampu. Ardi pulang kerja sore itu dengan tubuh yang letih. Udara panas jalanan dan tekanan pekerjaan membuat keringatnya menempel di baju. Ia meletakkan tas kerjanya di meja, berharap bisa beristirahat sejenak sambil menyeruput teh hangat. Namun, sambutan yang ia dapatkan bukanlah senyum manis dari istrinya, melainkan wajah masam Anis yang duduk di ruang tamu dengan tangan bersedekap. Ardi, uang belanja bulan ini sudah habis. Kamu sebenarnya kerja apa sih? Kenapa gajimu nggak pernah cukup? Suara Anis meninggi. Ardi menarik napas panjang. Kan baru pertengahan bulan. Nis, uang itu seharusnya masih cukup kalau kita atur baik-baik. Cukup apanya? Kamu pikir belanja di pasar murah? Semua kebutuhan sekarang mahal.
Belum lagi aku harus jaga penampilan. Masa aku mau kalah sama istri tetangga? Mereka tiap minggu aja bisa ganti tas atau baju baru, kata Anis ketus sambil menatap sinis. Ucapan itu menohok dada Ardi. Ia bekerja keras dari pagi hingga sore, bahkan sering lembur, tapi tetap saja dianggap kurang. Padahal ia tahu betul, bukan kebutuhan pokok yang membuat uang cepat habis, melainkan gaya hidup Anis yang tak pernah puas. Ardi duduk perlahan, mencoba menahan diri. Nis, aku nggak pernah larang kamu beli barang, tapi harusnya kita lihat dulu prioritas. Uang buat makan, listrik, dan air itu lebih penting. Kalau kamu sering beli barang-barang mewah, ya jelas uang habis sebelum waktunya. Anis mendengus. Alah, alasan. Suami orang lain gajinya lebih besar, bisa kasih istrinya macam-macam. Kamu aja yang gak becus. Malu aku punya suami kayak kamu. Kalimat itu bagai pisau yang menusuk hati Ardi. Ia terdiam, menunduk, tak ingin memperpanjang pertengkaran. Sakit rasanya mendengar dirinya dibandingkan dengan suami orang lain, seolah semua kerja kerasnya tak ada artinya. Malam itu suasana rumah begitu dingin. Anis sibuk dengan ponselnya, mungkin melihat-lihat barang baru yang ingin dibeli, sementara Ardi duduk di kamar dengan wajah murung. Ingatannya melayang pada nasihat ibunya, Bu Ratna, yang pernah berkata, "Nak, dalam rumah tangga pasti ada cobaan. Kalau kamu sabar, Tuhan akan bukakan jalan." Ardi berusaha menenangkan diri. Ia sadar, masalah utama bukan sekadar soal uang, melainkan sikap boros Anis yang tak mau diatur. Namun, bagaimana cara ia menyadarkan istrinya tanpa harus bertengkar terus-menerus? Keesokan harinya, Ardi mencoba mengajak bicara lagi. Nis, coba kita sama-sama atur pengeluaran. Kalau bisa, catat semua belanja supaya jelas kemana uangnya pergi. Anis langsung merengut. Maksudmu aku boros? Jadi aku ini biang masalah, gitu? Ardi menelan ludah, tak ingin menyakiti hati istrinya, tapi kata-kata itu keluar juga. Ya, Nis, kalau jujur, iya, kebiasaanmu membeli barang yang gak perlu bikin uang kita cepat habis. Wajah Anis memerah karena marah. Aku istri kamu, wajar dong aku minta ini itu. Kamu yang kerja, tugasmu cari uang. Aku nggak mau hidup kekurangan. Ardi hanya bisa diam, meski dalam hati ada luka yang makin dalam. Ia merasa terus disalahkan, padahal semua jelas bukan sepenuhnya salahnya. Gajinya cukup untuk kebutuhan rumah tangga sederhana, tapi tidak akan pernah cukup untuk memuaskan keinginan yang tak ada habisnya. Hari demi hari berjalan semakin berat. Tagihan listrik menumpuk, cicilan motor hampir jatuh tempo, sementara uang belanja sudah habis lebih dulu. Anis semakin sering mengomel, bahkan mulai mengungkit harga diri Ardi sebagai suami. Kalau kamu nggak bisa cari uang lebih, bagaimana masa depan kita? Aku malu kalau harus terus hidup begini, katanya suatu malam dengan nada penuh sindiran. Ardi menggenggam erat tangannya sendiri. Ia tidak membalas dengan kata-kata, hanya menatap kosong ke lantai. Dalam hatinya, ia bertekad harus mencari jalan keluar. Ia tak bisa terus-terusan hidup dalam tekanan dan rasa salah yang tidak adil. Malam itu ia berdoa dalam hati, memohon pada Tuhan agar diberi kekuatan. Ia sadar, badai rumah tangganya belum berakhir. Krisis keuangan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang harus ia hadapi. Namun, Ardi juga yakin, suatu saat kebenaran akan terlihat, dan ia bisa membuktikan bahwa dirinya bukanlah suami yang gagal seperti yang sering Anis tuduhkan. Hari Minggu pagi, Ardi menyempatkan diri pulang ke rumah ibunya, Bu Ratna. Wajahnya tampak letih. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Ia duduk di ruang tamu sederhana dengan secangkir teh hangat buatan ibunya. Suasana rumah itu jauh berbeda dengan rumah tangganya sendiri. Tenang, damai, dan penuh kehangatan. Bu Ratna menatap anak semata wayangnya dengan tatapan penuh kasih. Ardi,
Kamu kelihatan capek sekali. Ada apa, Nak? Ceritakan pada ibu. Jangan dipendam sendiri. Ardi terdiam sejenak. Ia menunduk, menggenggam cangkir dengan kedua tangannya. Berat sekali rasanya membuka masalah rumah tangga pada sang ibu. Namun, beban di dadanya terlalu menyesakkan. Ia butuh seseorang yang mau mendengar tanpa menghakimi. Aku merasa serba salah, Bu. Ucap Ardi akhirnya. Gaji tiap bulan habis begitu saja. Anis selalu minta lebih. Katanya aku nggak becus cari nafkah. Padahal, Bu, aku kerja sudah sekuat tenaga. Kadang lembur sampai malam. Tapi tetap saja aku disalahkan. Bu Ratna menghela napas panjang. Raut wajahnya mencerminkan keprihatinan. Nak, menikah itu memang tidak mudah. Ibu sudah bisa menebak. Anis punya sifat yang agak manja. Tapi kamu juga jangan terlalu lemah. Kalau dibiarkan, dia akan terbiasa seenaknya. Kamu harus berani bicara, bukan diam terus. Ardi menggeleng pelan. Aku takut kalau bicara, Bu, malah jadi pertengkaran. Anis gampang tersinggung. Aku nggak ingin rumah tangga makin retak. Ardi. Suara Bu Ratna lembut, tapi tegas. Sabar itu memang penting. Tapi sabar bukan berarti kamu harus selalu mengalah. Sabar itu menahan diri dari emosi, bukan membiarkan diri diinjak-injak. Kamu ini kepala rumah tangga. Kalau kamu terlalu diam, Anis akan terus merasa benar. Ardi mengangkat wajahnya, menatap ibunya yang penuh kebijaksanaan. Kata-kata itu menusuk hatinya, tapi sekaligus membuka pikirannya. Selama ini ia memang memilih diam karena takut masalah makin besar. Padahal justru sikap itulah yang membuat Anis semakin tak terkendali. Bu Ratna melanjutkan, Ibu tahu kamu sayang sama istrimu. Itu bagus. Tapi sayang itu harus dengan cara yang benar. Kalau Anis boros, kamu harus tegas. Katakan baik-baik. Jangan biarkan uang habis untuk hal yang tidak penting. Kalau tidak, kalian berdua yang akan susah. Ardi menunduk lagi. Ada rasa bersalah dalam dirinya. Ia tahu ibunya benar, tapi hatinya juga masih penuh dilema. Aku cuma ingin rumah tangga ini bahagia, Bu. Aku ingin Anis merasa cukup dengan apa yang aku berikan. Bu Ratna tersenyum tipis, lalu menepuk tangan anaknya. Bahagia itu bukan soal barang mahal, Nak. Bahagia itu soal rasa cukup. Kalau istri belum bisa merasa cukup, maka tugasmu bukan hanya memberi uang, tapi juga mengajarinya tentang hidup sederhana. Ingat, kamu bukan sendiri. Ibu selalu doakan kamu. Semoga Tuhan beri kamu kekuatan. Mata Ardi mulai berkaca-kaca. Ada kelegaan ketika bisa mencurahkan isi hati kepada ibunya. Meski sederhana, nasihat Bu Ratna memberi energi baru baginya untuk menghadapi rumah tangga yang penuh cobaan. Siang itu, sebelum pulang, Bu Ratna kembali menegaskan, Ardi, jangan takut untuk mengambil sikap. Kalau kamu terus diam, rumah tanggamu akan makin rapuh. Berdoalah, lalu lakukan yang terbaik. Ibu yakin, kamu bisa melewatinya. Ardi mengangguk, mencoba menanamkan kata-kata itu dalam hati. Ia sadar, menjadi kepala keluarga bukan hanya soal mencari nafkah, tapi juga soal keberanian menuntun istri ke arah yang benar. Saat melangkah keluar dari rumah ibunya, Ardi merasa sedikit lebih kuat. Angin siang yang menerpa wajahnya seolah membawa harapan baru. Meski jalan di depannya masih penuh tantangan, ia tahu ada doa ibunya yang selalu menyertai. Dan doa seorang ibu adalah kekuatan yang tak bisa disepelekan. Sore itu, setelah pulang kerja, Ardi duduk di kamar sambil membuka buku catatan kecil yang sudah beberapa bulan terakhir ia gunakan untuk menuliskan pengeluaran dan tabungannya. Meski hanya jumlah yang tak seberapa, ia merasa bangga karena usahanya menyisihkan uang sedikit demi sedikit akhirnya mulai terlihat hasilnya. Di halaman terakhir catatan itu, Ardi menuliskan sebuah rencana. Mulai usaha kecil. Jangan takut gagal.
Tulisan itu sederhana, tapi baginya menjadi langkah berani. Ia tahu gajinya tak akan pernah cukup kalau hanya pasrah pada pengeluaran Anis. Harus ada jalan lain, meski kecil, untuk menambah penghasilan. Ardi teringat saran sahabatnya, Fajar, yang pernah mengatakan, kalau mau maju, jangan hanya bergantung pada gaji. Coba mulai usaha kecil. Sedikit-sedikit, lama-lama bisa jadi besar. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Malam itu ia memberanikan diri membicarakan niatnya kepada Anis. Nis, aku ada rencana. Dari tabungan yang aku kumpulkan, aku mau coba usaha kecil-kecilan. Mungkin jualan minuman segar atau gorengan di depan rumah. Siapa tahu bisa nambah penghasilan. Anis yang sedang sibuk membuka aplikasi belanja di ponselnya hanya menoleh sebentar. Lalu tertawa kecil. Hah? Kamu mau jualan? Bukannya itu malah bikin malu? Masa suamiku kerja kantoran, tapi sampingan jualan di depan rumah? Orang-orang bisa ketawa. Ucapan itu membuat Ardi terdiam sejenak. Namun, ia tidak ingin mundur. Aku nggak peduli orang mau bilang apa. Nis, yang penting halal, dan bisa nambah pemasukan. Kita nggak bisa terus-terusan hidup begini. Uang habis sebelum waktunya. Anis hanya mendengus, malas menanggapi. Ya sudah, terserah kamu. Tapi jangan harap aku ikut-ikutan. Ardi tersenyum tipis. Ia tidak berharap dukungan penuh dari Anis, tapi setidaknya izin untuk mencoba sudah ia dapatkan. Keesokan harinya, Ardi bangun lebih pagi dari biasanya. Ia pergi ke pasar sebelum berangkat kerja, membeli bahan sederhana, plastik gelas, gula, teh, es batu, dan beberapa bahan gorengan. Ia merasa semangat, meski harus merogoh tabungan yang sudah lama ia kumpulkan. Di depan rumah, ia menaruh meja kecil yang ia buat sendiri dari kayu bekas. Di atasnya, ia menata perlengkapan jualan seadanya. Sepulang kerja, ia langsung menyalakan kompor, menggoreng pisang, tempe, dan membuat minuman segar. Awalnya, pembeli yang datang hanya anak-anak sekitar rumah. Mereka membeli es teh manis dingin atau gorengan untuk cemilan sore. Ardi melayani dengan senyum, meski tubuhnya lelah setelah seharian bekerja di kantor. Baginya, usaha kecil itu bukan sekadar mencari uang tambahan, tapi juga bentuk pembuktian bahwa ia mampu berbuat sesuatu. Hari-hari berikutnya, usahanya mulai dikenal. Beberapa tetangga yang lewat sering mampir membeli. Bahkan, ada tetangga yang memuji. Wah, gorenganmu enak juga, Di. Rasanya gurih, nggak terlalu berminyak. Pujian kecil itu membuat hati Ardi berbunga-bunga. Namun, di balik semangatnya, ia tetap merasakan getir. Setiap kali melihat Anis yang masih sibuk membeli barang-barang online tanpa peduli keadaan keuangan, Ardi hanya bisa menghela napas panjang. Ia tidak ingin memicu pertengkaran lagi. Ia hanya berfokus pada langkah kecil yang sedang ia jalani. Suatu malam, ketika menghitung hasil jualannya, Ardi tersenyum lega. Meski hanya puluhan ribu per hari, itu sudah cukup untuk menambah belanja harian tanpa harus bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan. Perlahan, ia mulai percaya diri bahwa usaha kecil ini bisa berkembang jika ditekuni. Ia kembali teringat pesan ibunya. Nak, rezeki itu luas. Asal kamu ikhlas dan tekun, Tuhan pasti bukakan jalan. Kata-kata itu kini terasa begitu nyata. Ardi menatap uang hasil jualannya dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena jumlahnya besar, tapi karena ia merasa telah menemukan secercah harapan. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi setidaknya ia sudah berani melangkah. Dan di sudut hatinya, Ardi berjanji, suatu hari nanti ia akan membuktikan pada Anis bahwa kerja keras dan kesabaran bukanlah kelemahan. Justru dari langkah kecil inilah, kebahagiaan rumah tangganya bisa diperjuangkan. Hari-hari Ardi kini terasa berbeda. Meski tubuhnya semakin lelah karena harus membagi waktu antara pekerjaan kantoran dan usaha kecil di rumah, tapi ada semangat baru yang membuatnya kuat bertahan.
Setiap kali ia menyalakan kompor untuk menggoreng atau menuangkan es teh ke dalam gelas plastik, hatinya dipenuhi rasa syukur. Awalnya, Ardi tidak pernah menyangka usaha kecil yang ia jalankan dengan modal seadanya itu bisa berkembang. Ia hanya ingin menambah sedikit pemasukan agar kebutuhan sehari-hari tidak terlalu membebani gaji bulanannya. Namun, semakin hari, pembeli makin banyak berdatangan. Tetangga-tetangga mulai terbiasa mampir ke rumah sepulang kerja untuk membeli gorengan. Anak-anak sekolah sering membeli es teh manis atau minuman segar lainnya. Bahkan, beberapa ibu rumah tangga yang tidak sempat masak gorengan sendiri lebih suka membeli dari Ardi karena rasanya enak dan harganya terjangkau. "Di, gorenganmu enak banget. Besok bikin lebih banyak." "Ya, cepat habis soalnya," ujar salah satu tetangga suatu sore. Ardi hanya tersenyum sambil mengangguk. Pujian itu sederhana, tapi mampu menghapus rasa lelahnya. Baginya, usaha ini bukan hanya soal uang, melainkan juga tentang harga diri. Ia bisa membuktikan bahwa dirinya mampu menghasilkan sesuatu dengan kerja keras dan ketekunan. Setiap malam, sebelum tidur, Ardi menghitung hasil jualan. Meski tidak banyak, ia selalu sisihkan sebagian untuk ditabung. Buku catatannya kini mulai penuh dengan angka-angka pemasukan harian. Dari hanya puluhan ribu, perlahan naik menjadi ratusan ribu seminggu. Tabungan kecilnya pun bertambah lebih cepat daripada sebelumnya. Ardi merasa lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa tersenyum puas melihat uang tabungannya yang mulai menggemuk. Meski Anis masih sering bersikap boros dan tidak pernah benar-benar menghargai jerih payahnya, Ardi memilih diam. Ia tidak ingin memperkeruh suasana rumah tangga. Ia tahu, waktunya belum tepat untuk menunjukkan hasil usahanya pada Anis. Suatu sore, ketika sedang melayani pembeli, Fajar datang. Sahabatnya itu memandang dengan kagum. "Wah, Di, aku bangga sama kamu. Meski berat, kamu berani mulai usaha. Lihat sekarang, sudah ada hasilnya. Aku yakin kalau kamu terus konsisten, ini bisa jadi besar." Ardi tersenyum, tapi ia tetap rendah hati. "Aku nggak berani mikir terlalu jauh, Jar. Yang penting sekarang aku bisa nambah pemasukan, sedikit-sedikit buat jaga-jaga. Kamu tahu sendiri gimana keadaan di rumah." Fajar menepuk bahu Ardi. "Justru itu, kamu harus yakin. Jangan cuma buat bertahan hidup, tapi pasang juga impian ke depan. Siapa tahu dari usaha kecil ini kamu bisa bangun bisnis yang lebih besar." Kata-kata itu kembali menyalakan semangat dalam diri Ardi. Ia mulai berani membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru. Mungkin suatu saat, usahanya bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan utama. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Ardi duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka buku catatannya, menuliskan pemasukan hari itu, lalu menarik napas panjang. Ada perasaan lega yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa punya kendali atas keuangannya sendiri. Ia berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan. Aku tahu jalan ini masih panjang, tapi setidaknya aku sudah melihat hasilnya. Semoga aku bisa terus kuat." Meski belum berani berbagi kabar gembira ini dengan Anis, Ardi yakin suatu saat nanti, kebenaran akan terlihat. Dan saat itu tiba, ia bisa menunjukkan bahwa dirinya bukan suami gagal seperti yang sering dituduhkan, melainkan suami yang tahu bagaimana berjuang. Hari-hari Ardi kini semakin sibuk. Ia berangkat pagi untuk bekerja di kantor, lalu pulang sore dan melanjutkan aktivitas dengan berjualan gorengan serta minuman di depan rumah. Lelah memang, tapi ada kepuasan tersendiri ketika melihat pembeli berdatangan. Dari hasil usaha kecil itu, ia bisa menyisihkan tabungan yang lumayan, sesuatu yang selama ini hampir mustahil dilakukan jika hanya mengandalkan gaji bulanan. Namun, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya sempurna. Anis, sang istri, tidak menunjukkan perubahan sikap sedikit pun. Meski keadaan ekonomi keluarga mulai terbantu dengan usaha Ardi,
Kebiasaan boros Anis tetap tak bisa dikendalikan. Suatu sore, ketika Ardi tengah menghitung hasil jualannya, Anis masuk ruang tamu dengan wajah ceria. Ia menenteng 2 kantong belanja besar berisi pakaian baru. "Lihat, Di, aku dapat diskon besar di toko online. Kalau nggak buru-buru beli, pasti nyesel. Murah banget, padahal kualitas bagus." Ardi terdiam, menatap kantong belanja itu dengan hati campur aduk. Ia tahu betul harga barang yang Anis sebut murah, itu tetap saja bukan kebutuhan utama. Dengan uang sebesar itu, mereka bisa membayar tagihan listrik atau menambah modal usaha. "Anis, bukankah baju kamu masih banyak? Lemari kita sudah penuh, bahkan ada yang jarang dipakai," ucap Ardi hati-hati. Anis mendengus, lalu meletakkan kantong belanja di sofa. "Kamu ini kenapa sih? Aku juga butuh senang-senang. Aku istri kamu. Masa aku nggak boleh beli barang yang aku suka? Lagi pula aku beli pakai uang belanja, kan? Itu hakku." Ardi terdiam lagi. Sebenarnya ia ingin menjelaskan bahwa uang belanja itu hasil dari kerja kerasnya siang dan malam. Bahkan kini ditambah dengan usahanya yang membuatnya hampir tak punya waktu istirahat. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, setiap kali ia menyinggung soal pengeluaran, Anis akan langsung tersinggung dan marah. Beberapa hari kemudian, situasi yang sama terulang. Kali ini Anis membeli peralatan kosmetik mahal. "Ini investasi penampilan," katanya sambil tertawa kecil. Seolah-olah belanja barang mahal adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Ardi hanya bisa menatapnya dengan perasaan hampa. Ia merasa semua kerja kerasnya seolah tidak dihargai. Hasil jerih payahnya disalurkan bukan untuk masa depan mereka, melainkan untuk memenuhi gaya hidup Anis yang tak pernah puas. Malam itu, ketika Anis sudah tertidur, Ardi duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka buku catatannya, melihat pemasukan dari usaha kecil yang terus ia sisihkan. Untunglah ia menyimpan tabungan itu di tempat yang tidak diketahui Anis. Jika tidak, bisa saja uang itu sudah habis terpakai untuk hal-hal yang tidak penting. Dalam hati, Ardi bergumam, "Aku harus tetap sabar. Kalau aku ikut emosi, semua akan berantakan. Tapi sampai kapan Anis akan terus seperti ini?" Keesokan harinya, saat sarapan, Ardi mencoba bicara sekali lagi. "Nis, aku minta tolong. Coba kurangi belanja yang tidak perlu. Aku sudah berusaha keras. Kalau kita bisa hemat sedikit, uang itu bisa dipakai untuk hal lain, mungkin untuk tabungan masa depan." Anis meletakkan sendoknya dengan kasar. "Kenapa sih kamu selalu bahas pengeluaran? Kamu itu pelit, Di." Bukannya senang lihat istrinya tampil cantik, malah ngeluh terus. "Aku capek kalau kamu kayak gini." Kalimat itu menusuk perasaan Ardi. Ia kembali memilih diam, meski hatinya menjerit. Ia tahu, usahanya untuk membuat Anis berubah belum membuahkan hasil. Sikap istrinya tetap sama, boros, keras kepala, dan tidak peduli dengan masa depan. Namun, meski kecewa, Ardi tidak ingin menyerah. Ia tahu, jika terus berfokus pada amarah, rumah tangga mereka akan semakin hancur. Maka ia hanya menunduk, menahan gejolak di dadanya, lalu dalam hati berdoa, "Semoga suatu hari nanti, Anis bisa sadar. Aku akan tetap berusaha, meski sendirian." Hari itu Ardi pulang lebih malam dari biasanya. Tubuhnya terasa berat, langkahnya gontai, dan wajahnya pucat. Seharian bekerja di kantor sudah menguras tenaga. Ditambah lagi ia harus mengurus usaha kecilnya sepulang kerja. Namun, bukan hanya fisik yang lelah. Jiwanya pun sudah semakin terkikis oleh sikap Anis yang tak kunjung berubah. Sesampainya di rumah, ia melihat Anis duduk santai di sofa dengan ponsel di tangan, tersenyum-senyum sendiri saat membuka aplikasi belanja online. Di meja, beberapa paket belanja baru menumpuk, masih terbungkus rapi. Ardi menatapnya lama, merasakan campuran sedih, kecewa, dan lelah. "Di, besok ada flash sale.
Aku mau beli tas baru. Ya, kata Anis tanpa menoleh. Ardi terdiam. Ia ingin marah, ingin berteriak sekeras mungkin, tapi suara itu hanya tertahan di tenggorokannya. Ia merasa percuma bicara, karena setiap kali ia mencoba menegur, yang ia dapatkan hanyalah tuduhan bahwa ia pelit dan tidak mampu. Malam itu, ketika Anis sudah terlelap, Ardi duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangannya terlihat panjang di dinding. Ia menatap buku catatan kecilnya, pencatatan keuangan dan hasil usaha. Ada sedikit tabungan yang mulai terkumpul, tapi hatinya tetap gelisah. Apakah semua ini ada gunanya? Untuk apa aku capek-capek kalau ujung-ujungnya tetap disalahkan? Gumamnya lirih. Di titik itu, Ardi benar-benar merasa lelah. Bukan hanya karena pekerjaan dan usaha kecilnya, tapi juga karena beban emosional yang terus menekan. Ia merasa seperti berjalan sendirian dalam pernikahan, berjuang seorang diri sementara pasangan hidupnya justru menjadi beban. Tangannya gemetar saat ia menutup buku catatan itu. Sejenak, ia berpikir untuk menyerah, entah menyerah pada usahanya, atau bahkan menyerah pada rumah tangganya sendiri. Namun, ingatan akan wajah ibunya tiba-tiba muncul. Ia teringat ucapan Bu Ratna beberapa waktu lalu. Sabar bukan berarti selalu mengalah. Nak, kamu harus kuat, karena kepala rumah tangga itu bukan hanya pencari nafkah, tapi juga penuntun. Doa ibu selalu bersamamu. Air mata menetes di pipi Ardi. Nasihat ibunya bagai tali yang menahannya agar tidak jatuh ke jurang keputusasaan. Lalu, ia juga teringat Fajar, sahabat yang selalu mendukungnya. Kata-kata Fajar saat melihat usahanya masih terngiang jelas. Jangan berhenti, Di. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kamu akan lihat hasilnya nanti. Ardi mengusap wajahnya. Perlahan, ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Memang benar, ia hampir menyerah. Tapi ia sadar menyerah bukanlah pilihan. Kalau ia berhenti sekarang, semua usaha yang ia bangun dengan susah payah akan sia-sia. Ia menatap kembali catatan tabungannya. Angka yang tertera memang belum seberapa, tapi itu adalah bukti nyata dari kerja keras dan ketekunannya. Angka itu adalah harapan. Tidak, aku tidak boleh menyerah, bisiknya dengan suara mantap. Aku harus bertahan. Untuk diriku, untuk masa depan. Aku harus buktikan kalau aku mampu. Malam itu, meski tubuhnya lelah, Ardi memutuskan untuk tetap melanjutkan perjuangannya. Ia sadar perjalanan masih panjang, dan sikap Anis mungkin tak akan berubah dalam waktu dekat. Namun, selama ia masih punya harapan, doa ibunya, dan dukungan sahabatnya, ia percaya akan ada jalan keluar. Dengan tekad yang baru, Ardi mematikan lampu ruang tamu lalu masuk ke kamar. Ia menatap Anis yang tertidur pulas. Wajahnya tenang tanpa beban. Ardi menghela napas panjang sekali lagi, lalu berbaring di sisi ranjang. Meski hatinya penuh luka, ia memeluk harapan bahwa suatu hari nanti, semua perjuangannya akan terbayar. Pagi itu, Ardi berangkat kerja dengan semangat yang berbeda. Di balik kelelahan yang masih membekas, ada rasa bangga dan puas yang perlahan-lahan tumbuh. Usaha kecil yang dulu ia mulai dengan modal seadanya, kini sudah mulai menampakkan hasil. Setiap sore sepulang dari kantor, Ardi mengurus dagangan minuman dan camilan yang ia titipkan di warung-warung sekitar rumah. Tak jarang, ia sendiri yang mengantar pesanan ke pelanggan tetap yang mulai percaya dengan rasa dan kualitas produk buatannya. Dari mulut ke mulut, nama Ardi mulai dikenal, dan tanpa ia sadari, lingkaran pelanggannya semakin luas. Mas Ardi, besok tolong kirimkan minuman 20 botol ke kantor kami. Ya, anak-anak suka sekali rasanya, kata salah satu pelanggan yang menelpon malam itu. Ardi tersenyum lebar mendengar pesan itu. Siap, Bu. Besok saya antar langsung. Jawabnya mantap. Setelah menutup telepon, ia segera mencatat pesanan di buku kecilnya. Tangannya cekatan, matanya berbinar. Siapa sangka,
Usaha kecil yang dulu hanya dianggap sampingan kini bisa menghasilkan lebih dari gajinya sendiri sebagai karyawan. Tabungan yang ia simpan diam-diam pun mulai bertambah pesat. Setiap kali menghitungnya, Ardi merasa lega. Ada rasa aman yang ia rasakan, sesuatu yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Meski ia masih harus menghadapi sikap Anis yang boros dan selalu menuntut, setidaknya ia tahu dirinya tidak lagi sekadar bertahan hidup, tapi sedang membangun sesuatu untuk masa depan. Namun, semua itu ia simpan rapat-rapat. Anis tidak tahu-menahu soal keberhasilan usaha kecilnya. Ardi memilih diam, karena ia khawatir jika Anis tahu, uang itu akan kembali lenyap untuk belanja barang-barang mewah yang sebenarnya tidak diperlukan. Suatu sore, Fajar datang berkunjung ke rumahnya. Ia melihat Ardi sedang sibuk menyiapkan pesanan minuman di dapur. "Wah, Di, aku makin kagum sama kamu," ujar Fajar sambil menepuk bahu sahabatnya. "Usaha ini sudah jalan banget, ya? Lihat aja, pesananmu semakin banyak." Ardi tersenyum kecil, tapi matanya berbinar penuh semangat. "Alhamdulillah, Jar. Semua ini berkat saranmu waktu itu. Kalau aku nggak mulai nekat menabung sedikit-sedikit, mungkin sampai sekarang aku masih kosong tangan. Lihat sendiri kan? Kerja keras nggak pernah bohong," balas Fajar sambil terkekeh. "Yang penting, kamu tetap konsisten. Jangan gampang puas. Siapa tahu ke depan, usaha ini bisa jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan." Ardi mengangguk mantap. Kata-kata Fajar makin menambah keyakinannya. Ia sadar, di tengah semua cobaan rumah tangganya, inilah titik terang yang harus ia jaga dengan sebaik mungkin. Malam harinya, saat Anis sudah tertidur, Ardi kembali membuka buku catatan keuangannya. Angka demi angka yang tercatat di sana membuat hatinya berdebar. Untuk pertama kalinya, penghasilan dari usahanya melampaui gaji bulanan di kantor. Ardi menutup buku catatan itu sambil tersenyum. Dalam hati, ia berbisik penuh keyakinan. "Aku bisa. Aku mampu. Ini jalan yang Allah tunjukkan untukku." Namun di balik rasa syukur itu, Ardi juga tahu perjuangannya belum selesai. Ia masih harus menghadapi Anis yang terus menghambur-hamburkan uang tanpa pikir panjang. Tetapi, kali ini Ardi merasa lebih siap. Ia tidak lagi sekadar bertahan, tapi mulai menemukan kekuatan baru dari kerja kerasnya. Malam itu, sebelum memejamkan mata, ia menatap langit-langit kamar dan mengucap doa lirih. Semoga usaha ini terus berkembang, semoga tabungannya semakin kuat, dan semoga kelak ia bisa membuktikan bahwa kerja keras dan kesabaran tidak pernah mengkhianati hasil. Hari itu suasana rumah terasa berbeda. Ardi baru saja pulang dari mengantar pesanan ke salah satu pelanggan tetap. Ia menyimpan buku catatan keuangan usahanya di dalam laci meja kerja kecil di ruang tamu. Biasanya ia selalu hati-hati, tapi kali ini ia terburu-buru karena Anis memanggilnya untuk makan malam. "Mas, ayo makan. Sudah dingin ini," panggil Anis dari ruang makan dengan nada sedikit ketus, seperti biasanya. Ardi mengangguk dan segera menyusul, meninggalkan buku catatan itu di laci yang ternyata tidak tertutup rapat. Beberapa saat setelah makan malam, Anis sedang mencari charger ponselnya yang hilang. Ia membuka laci meja kerja Ardi tanpa curiga. Namun, yang ditemukannya bukan charger, melainkan sebuah buku catatan lusuh berisi angka-angka. Rasa penasaran membuatnya duduk dan mulai membalik halaman demi halaman. Semakin ia membaca, semakin matanya membesar. Catatan pesanan, daftar pelanggan, pemasukan dan tabungan, semua tercatat rapi. Ada jumlah uang yang bahkan tidak pernah ia bayangkan bisa disimpan Ardi, sementara selama ini ia selalu merasa hidup mereka pas-pasan. Anis terdiam, wajahnya berubah pucat. Tangannya bergetar saat memegang buku itu. Dalam hati, ia bergumam, "Jadi selama ini Mas Ardi punya tabungan? Dia berusaha keras di belakangku tanpa aku tahu." Tak lama kemudian, Ardi kembali ke ruang tamu. Ia tertegun melihat Anis duduk dengan buku catatannya di tangan.
Anis, suara Ardi lirih. Matanya langsung tertuju pada buku itu. Mas, ini apa? Tanya Anis dengan nada bergetar. Bukan marah, tapi lebih ketercengang dan bingung. Ardi menarik napas panjang, lalu duduk di hadapan istrinya. Itu, usaha kecil yang aku jalankan selama ini. Aku mulai menabung diam-diam supaya kita punya cadangan. Nis, aku takut kalau aku bilang, kamu akan marah atau malah memakainya untuk hal-hal yang kurang penting. Anis menunduk. Perasaan malu menyeruak dalam dadanya. Selama ini ia selalu menyalahkan Ardi, menuduhnya tidak becus mencari nafkah, membanding-bandingkan dengan suami orang lain. Padahal, di balik diamnya, Ardi ternyata berjuang lebih keras daripada yang ia kira. Kenapa Mas nggak cerita dari awal? Suara Anis lirih, nyaris seperti bisikan. Karena aku ingin membuktikan sesuatu dulu, jawab Ardi tenang. Aku ingin menunjukkan bahwa aku tidak seburuk yang kamu pikirkan. Aku mungkin bukan suami yang sempurna, tapi aku berusaha sekuat tenaga untuk rumah tangga ini. Air mata Anis jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku malu, Mas. Selama ini aku terlalu banyak menuntut. Aku boros. Aku egois. Aku selalu salahkan kamu. Padahal kamu sudah berusaha lebih dari cukup. Ardi menatap istrinya dengan mata yang teduh. Meski hatinya sempat terluka oleh sikap Anis selama ini, ia tidak ingin memperpanjang luka. Aku hanya ingin kita lebih bijak. Nis, aku capek kalau harus terus disalahkan. Aku ingin kita sama-sama belajar, bukan saling menjatuhkan. Suasana ruang tamu menjadi hening. Hanya suara isak tangis Anis yang terdengar. Perlahan ia mendekat, menggenggam tangan Ardi dengan erat. Mas, maafin aku. Aku janji bakal berubah. Aku nggak mau lagi nyalahin Mas. Aku harusnya mendukung, bukan malah bikin Mas tertekan. Ardi mengangguk pelan, meski dalam hatinya masih ada rasa was-was. Ia berharap janji itu benar-benar bisa ditepati, karena baginya kepercayaan sudah sempat terkikis oleh luka-luka sebelumnya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anis benar-benar menundukkan egonya. Tabir rahasia akhirnya terbongkar. Bersamaan dengan itu, lahirlah kesadaran baru dalam diri Anis bahwa kesalahan bukan pada Ardi, melainkan pada sikap boros dan gengsi yang selama ini ia pelihara. Ardi hanya bisa berharap, dari titik ini, rumah tangganya bisa mulai berbenah menuju arah yang lebih baik. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela rumah sederhana mereka. Ardi duduk di meja ruang tamu sambil menata buku catatan dan beberapa nota pesanan. Kali ini, ia tidak berniat lagi menyembunyikan apapun dari Anis. Rahasianya sudah terbongkar, dan ia merasa sudah waktunya menunjukkan semua dengan jelas. Anis duduk di seberang. Wajahnya masih menunduk penuh rasa bersalah. Semalaman ia tidak bisa tidur, terus memikirkan sikapnya selama ini. Kata-kata Ardi yang begitu tenang namun tegas terus terngiang di telinganya. Ardi membuka percakapan dengan suara mantap. Nis, aku ingin kamu lihat sendiri. Ini bukan cuma soal tabungan atau usaha kecil-kecilan. Ini tentang kebenaran. Aku ingin kamu tahu, selama ini aku tidak pernah diam saja seperti yang kamu kira. Ia menggeser buku catatan dan beberapa slip tabungan ke arah istrinya. Angka-angka yang tertera di sana jelas menunjukkan jumlah yang tidak sedikit. Bahkan, sudah lebih dari cukup untuk menjadi modal usaha yang lebih besar. Ini hasil kerja kerasku. Dari uang yang aku sisihkan sedikit demi sedikit. Dari usaha yang aku jalankan di sela waktu kerja. Semua ini aku lakukan bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk kita berdua, ujar Ardi, menatap Anis dengan mata teduh namun penuh ketegasan. Anis menatap buku itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat menyentuh halaman-halaman penuh catatan. Setiap angka yang tercatat seolah menampar dirinya. Betapa ia telah salah menilai, salah menuduh,
Bahkan salah memperlakukan suami yang justru begitu sabar menanggung semua sikapnya. "Mas," suara Anis bergetar, hampir tercekat. "Aku benar-benar malu. Aku selama ini terlalu egois. Aku pikir Mas nggak cukup untukku. Padahal Mas sudah lebih dari cukup. Aku yang salah. Mas. Aku yang boros. Aku yang merusak rumah tangga ini." Air matanya mengalir deras. Ia menutup wajahnya, menangis tanpa bisa ditahan. Ardi hanya menghela napas panjang. Meski hatinya masih menyimpan luka atas semua tuduhan dan kata-kata Anis selama ini, ada kelegaan yang muncul. Akhirnya, kebenaran terlihat dengan jelas. Akhirnya, Anis menyadari bahwa dirinya lah yang keliru. Tidak ada rumah tangga yang bisa bertahan kalau kita saling menyalahkan. "Nis," ucap Ardi lembut. "Aku sabar bukan berarti aku lemah. Aku diam bukan berarti aku salah. Aku hanya tidak ingin kita hancur karena pertengkaran yang tidak ada habisnya. Tapi sekarang, kamu sudah lihat sendiri. Selama ini masalah kita bukan karena aku tidak bisa cari nafkah, tapi karena sikap kita, terutama sikap borosmu." Anis menunduk makin dalam. Tubuhnya bergetar karena tangisan. "Aku janji, Mas. Aku akan berubah. Aku nggak mau lagi buang-buang uang untuk hal-hal yang nggak penting. Aku ingin mendukung Mas. Aku ingin jadi istri yang benar-benar ada untuk Mas." Ardi menatapnya lekat-lekat, mencoba mencari ketulusan di balik kata-kata itu. Ia ingin percaya, meski butuh waktu untuk benar-benar yakin. Namun, di hatinya, ada rasa lega yang besar. Untuk pertama kalinya, kebenaran berpihak padanya. Ia menutup buku catatan itu dan menggenggam tangan Anis. "Kalau kamu sungguh-sungguh, kita bisa mulai dari awal. Kita atur keuangan bersama. Kita bangun rumah tangga ini lebih baik. Aku sudah buktikan aku bisa. Sekarang giliran kamu untuk membuktikan juga." Anis mengangguk berulang kali. Air matanya tidak berhenti jatuh. "Iya, Mas. Aku akan buktikan." Hari itu, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi suara tuduhan. Tidak ada lagi rasa direndahkan. Yang ada hanyalah kesadaran baru, bahwa kerja keras, kesabaran, dan kebenaran akhirnya berbicara sendiri. Bagi Ardi, inilah momen yang ia tunggu. Ia tidak perlu lagi menjelaskan panjang lebar atau berdebat tanpa ujung. Hasil kerjanya, tabungannya, dan usahanya sudah menjadi bukti nyata. Ia lega, karena akhirnya terbukti bukan dirinya yang salah, melainkan sikap boros istrinya sendiri. Dengan hati yang lebih ringan, Ardi menatap masa depan. Mungkin jalan mereka masih panjang, tapi kini ia tahu, kebenaran, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya untuk terlihat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan hiburan untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.